مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaluhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimah semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi yang terbaik, insya Allah. Dan semoga senantiasa Allah curahkan, limpahkan kasih sayangnya untuk kita semua sehingga kita tetap berada di jalan yang Allah ridhai. Baik sahabat-sahabat muslimah semua, pada kali ini kita akan membahas tentang menyakiti tetangga dengan lisan. Di antara bentuk penyimpangan yang terjadi di kalangan kaum wanita adalah menyakiti tetangga dengan lisan atau selainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah biasa sholat tahajud di malam hari dan berpuasa di siang hari, banyak berbuat baik dan bersedekah. Namun dia juga biasa menyakiti tetangganya dengan lisan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia termasuk calon penghuni neraka." Perawi melanjutkan, sementara si fulanah yang lain rajin sholat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia termasuk calon penghuni surga." Kemanakah pahala sedekah, sholat tahajud di malam hari, dan puasa di siang hari? Sungguh seluruh pahala tersebut telah lenyap dikarenakan menyakiti tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya tidak menyakiti tetangganya." Sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa berbuat zalim kepada tetangga itu lebih besar dosanya dibandingkan berbuat zalim kepada lainnya, karena tetangga memiliki hak-hak yang tidak dimiliki selainnya. Dari Miqdad bin Al-Aswad diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang hukum zina. Mereka menjawab, "Haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya." Kemudian beliau bersabda, "Seseorang berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang yang berzina dengan istri tetangganya." Lalu beliau bertanya tentang hukum mencuri. Para sahabat menjawab, "Haram. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah mengharamkannya." Kemudian beliau bersabda, "Seseorang yang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang yang mencuri dari rumah tetangganya." Wanita yang suka menyakiti tetangganya dan meremehkan hak-hak mereka berarti imannya lemah dan agamanya tipis. Dia perlu mengevaluasi dirinya dan mengintrospeksi hati nuraninya sebelum dia berdiri di hadapan Allah, Zat yang Maha Agung lagi Maha Besar, lalu akan menanyakan tentang tetangganya dan sejauh mana dia telah berbuat baik kepadanya, serta penyebab dia selalu meremehkan atau berbuat zalim kepadanya. Dari Abdullah bin Musawir diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas bercerita kepada Ibnu Zubair radhiyallahu an. Katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yasba'u jaruhu ja'i." Bukanlah termasuk seorang mukmin orang yang kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Berapa banyak tetangga yang sangat bergantung kepada tetangganya yang lain. Ia akan berkata, "Wahai Rob, tanyakanlah kepadanya kenapa menutup pintunya dariku dan tidak berbuat baik kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya. Demi Allah, tidak sempurna imannya." Sahabat bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang tetangganya tidak aman dari kezalimannya." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kezalimannya." Hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari. Sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga tali silaturahim kepada tetangga kita. Karena berbuat baik pada tetangga itu sangat dianjurkan. Karena bagaimanapun juga, ketika kita tertimpa musibah, orang yang pertama menolong kita adalah tetangga kita. Maka marilah kita bersama-sama berbuat kebaikan. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال